Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan, yang menghormati Ibu Dahlia SPD MPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Brebes 3, yang mana pada siang hari ini telah berkenan hadir bersama-sama kita mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Siti SPD dalam kegiatan dimensi modul 1.4 budaya positif, yang mana dalam hal ini merupakan tugas yang dilaksanakan oleh Ibu Siti Ijin selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Banjarmasin di SMK 1 Brebes 3. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan suatu nikmat kesempatan untuk bersama-sama hadir di dalam ruangan SMK Negeri 1 Brebes 3. Salawat dan salam tak henti-hentinya juga selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta kegiatan presentasi yang akan dilaksanakan nanti oleh Ibu Siti Ijin pada kesempatan siang hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ijin nanti akan bermanfaat bagi kita semua, terutama meningkatkan budaya positif di SMK Negeri 1 Brebes 3. Bapak Ibu, izinkan saya akan memandu acara pada siang hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Brebes 3. Mohon maaf saya ulangi, setelah pembukaan nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Brebes 3, yang halnya nanti akan diwakilkan oleh Ibu Dahlia SPD MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang ketiga penutup, dan yang keempat pengarah acara inti yang akan disampaikan langsung oleh Bu Siti Ijin sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjarmasin. Baiklah, demi berkahnya acara kita pada siang hari ini, bersama-sama kita membuka acara kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu peserta dimohon untuk berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ada sambutan atau pembukaan langsung oleh Bu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Brebes 3, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Dahlia SPD MPD selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Brebes 3. Kepada yang terhormat Ibu Dahlia akan dipersilakan.
Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat di sini Ibu Siti Hidin selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf SMK Negeri 1 Banyuasin 3 yang hari ini berkesempatan hadir belajar bersama nantinya dengan Ibu Siti Hidin selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang nanti akan berbagi dengan kita di sini. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas berkat izinnya kita bisa berkumpul. Jadi alhamdulillah hari ini Bapak Ibu, dan saya di sini juga mohon maaf seharusnya yang menyampaikan sambutan ataupun pengarahan terkait kegiatan Ibu Siti Hidin selaku selaku CGP. Ini kami mohon maaf kepala sekolah kita berhubung terkait dengan dinas luar. Jadi di sini saya yang mewakili kepala sekolah. Mungkin dengan diwakilkan kepada saya tidak mengurangi kegiatan Ibu Hidin hari ini ya. Jadi juga kepada seluruh dewan guru, saya mewakili kepala sekolah di sini berharap kita bersama-sama belajar apa yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Hidin nanti bisa kita sama-sama mungkin bermanfaat untuk kita selaku pendidik, bermanfaat untuk sekolah kita, dan khususnya bermanfaat untuk anak-anak kita di SMK Negeri 1 Banyuasin 3. Jadi kalau membaca di sini kegiatan Ibu Hidin diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, berarti Bapak Ibu barangkali budaya positif ini memang perlu kita barangkali berkolaborasi kerjasama sama-sama. Di sini Bu Hidin selaku CGP bisa nanti ilmu yang didapat oleh Bu Hidin bisa dibagikan dengan rekan-rekan di sekolah juga kepada anak-anak sehingga program kita berjalan semua dengan baik dengan Ibu Hidin sudah mengikuti kegiatan-kegiatan sebagai CGP selama ini sudah yang berjalan lebih kurang 2 bulan Bu Siti Hidin ya. Mudah-mudahan Ibu Siti Hidin bisa menyelesaikannya sampai Desember dan juga menghasilkan hasil yang baik ya Ibu Hidin ya. Kita bersama-sama. Dan terakhir juga dan kami berharap dukungan dari Bapak Ibu semua untuk lancarnya program Bu Hidin terkait juga program sekolah. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mengikuti jejaknya Bu Hidin. Kalau ada pembukaan CGP berikutnya bisa mengikuti semua, karena dengan ini bukannya berarti Bapak Ibu nanti CGP itu kalau melihat mungkin Bu Hidin kayak banyaknya tugas, disinilah kita banyak belajar ilmu barangkali di bagian kita, karena kita belajar itu sepanjang hayat, seberat-beratnya ilmu, tapi nantinya akan berguna juga untuk kita. Jangan lupa semuanya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Mungkin itu pengarahan mewakili kepala sekolah. Kalau ada yang lebihnya itu mungkin datang dari Allah. Kalau yang kurang dari saya pribadi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Dahlia yang mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banyuasin 3. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, ada hal yang perlu kita semangati untuk Bu Hidin, karena ini merupakan ranah SMK. Saya akan memimpin suatu yaya kebanggaan SMK. Apabila saya sebutkan SMK, bisa Bapak Ibu sama-sama mengucapkan bisa ya. SMK bisa, SMK SMK unggul, SMK Negeri 1 Banyuasin 3 bangga. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya pembacaan doa agar acara Ibu Hidin pada siang hari ini lebih berkah. Untuk memimpin doa kita pada siang hari ini yang terhormat Bapak Kiai Mas Dedi, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, di sini izinkan saya untuk memimpin doa menurut kepercayaan kami yaitu agama Islam, dan bagi yang beragama Muslim ini kami persilakan untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afin amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli waqtin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil malaikati ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ila Allahi batinan wa dhahiran. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan materi dari Ibu Siti Hijir mengenai budaya positif. Semoga ya Allah Engkau memberikan berkah dan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, agar kami bisa menerapkan budaya positif dalam menjadi guru yang lebih baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah segala sesuatu yang baik kepada kami ya Allah, baik itu berupa rezeki maupun berupa kesehatan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami rasa sabar akan mendidik semua siswa-siswa kami ya Allah. Berikanlah kami rasa ikhlas dalam memajukan desain kami bersatu baru masih tiga. Ya Zal Jalali wal Ikram akhna ala dinil Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wa akhirat, wa sihhatan fi jasadi wa ziyadatan fi badani, wa barakatan fi rizqi wa nadratan qabla maut wa rahmatan minal maut ba'da firatan minal maut. Allahumma hamid alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa aqwa ila hisab. Wa bi firri wal walidayni warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu beserta kegiatan pada siang hari ini diberikan tadi pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Mas Jadi. Untuk acara selanjutnya kami serahkan langsung kepada yang terhormat Ibu Siti Hijir selaku CTP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin, yang mana dalam hal ini Bapak Ibu semua kita akan mendengarkan materi terkait dengan dimensi modul destinasi modul 1.4 budaya positif. Dengan adanya budaya positif ini akan merubah juga budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Bestian. Pada yang terhormat Ibu Siti Hijir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih atas hadirannya ya. Oke, Bapak Ibu, jadi kenapa kita hadir di sini? Yang pertama adalah menyamakan persepsi tentang nilai-nilai budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Dan yang kedua adalah kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti di kelas masing-masing Bapak Ibu, terutama yang wali kelas itu, saya harapkan setelah kegiatan ini akan ada pembuatan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah kita mampu menerapkan restitusi dalam menangani pelanggaran yang ada di sekolah kita. Jadi ini istilah yang baru. Kita akan merubah paradigma kita dari selama ini kita menggunakan hukuman atau konsekuensi menuju kepada restitusi.
Oke, Bapak Ibu, untuk kegiatan pertama saya ingin coba Bapak Ibu mengepalkan tangan masing-masing. Atau gini, yang sebelah kanan itu mengepalkan, yang satunya mantap. Yang satunya berusaha untuk membuka. Jadi kita tandanya membuka nanti. Ya, Bu Dahlia menutup, Bu Nur nanti berusaha untuk membuka kepalan tangan Bu Dahlia. Jadi tandanya untuk ya. Bisa? Pak Beni beneran bisa. Cukup Kak ini? Nah ya, Bu Ica dengan Bu Ica. Oke, Bapak Ibu. Jadi perintahnya begini. Jadi apa yang mengepalkan tangan itu. Jadi bayangkan Anda menyimpan sesuatu dalam kepalan tangan. Jadi kemudian yang B, yang sebelahnya itu berusaha untuk membuka ini kepalan tangan Bapak Ibu. Gitu ya? Siap? Oke, siapa yang membuka? Yang menutup? Nah, kalau aku kepala ya? Siap ya? Oke, sekarang mulai berusaha untuk membuka. Ada apa sih di dalam kepala tangan Pak Ibu? Berusaha sesuatu ini mempertahankan. Bayangkan bahwa Ibu aku menyimpan sesuatu berarti ada pertahankan kepalanya. Yang terjadi Bapak Ibu semua sini. Oke. Jadi siapa yang mengendalikan kontrolnya? Yang mengepalkan atau yang berusaha untuk membuka? Ya, oke. Jadi begitulah kontrol diri. Ya. Jadi kontrol itu ada di tangan orang yang memegang kendali. Ya. Coba ya. Jadi ini tentang kontrol. Nah, jadi selama ini yang kita harus banyak sekali di modul ini saya banyak mendapatkan insight baru. Jadi soal kontrol diri, soal kebutuhan, soal bagaimana kita menangani kasus siswa-siswa kita yang selama ini. Nah, kita akan mencoba merubah paradigma itu, ya. Jadi selama ini miskonsepsi tentang siswa itu jadi ilusi guru mengontrol murid. Itu selama ini yang kita lakukan. Jadi kita ini punya kuasa atas murid. Kemudian bahwa yang kedua itu penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Begitu itu. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam siswa itu dijejelin itu ternyata selama ini kita salah konsepsi kita. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik itu selama ini kita menganggap bahwa itu sesuatu yang benar. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu ternyata salah. Jadi anak-anak akan merasa dirinya bertambah kecil gitu. Ya. Kemudian bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Selama ini gitu. Jadi kamu harus gini gitu. Jadi sebetulnya melalui dari kontrol ini anak-anak diajak untuk punya kontrol masing-masing. Masing-masing punya kontrol terhadap dirinya. Next. Nah ini. Jadi saya berharap bahwa kita ini untuk menerapkan budaya positif maka kita harus merubah paradigma ini. Jadi bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya
bahwa kontrol diri itu ada pada diri kita masing-masing. Begitu juga anak-anak. Ya. Jadi melalui teori ini kita belajar banyak untuk merubah paradigma kita yang selama ini salah. Oke, Bapak Ibu, sekarang ada kata disiplin. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu soal disiplin? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Apalagi Apalagi menjalankan diri sendiri. Tepat waktu. taat aturan. Apa lagi? Kebiasaan. Iya. Oke. Konsep. Ya, sekarang kita lihat apa sih sebetulnya makna disiplin yang sesungguhnya. Jadi selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu ada pada tata tertib, aturan, peraturan dan sebagainya, hukuman. Itu disiplin. Oh, kamu tidak disiplin, kamu kena hukum. Kira-kira seperti itu. Kemudian di budaya kita disiplin dimaknai bagi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu ya. Kamu tidak disiplin, kamu saya hukum lari keliling lapangan. Kira-kira seperti itu. Kemudian disiplin ini identik dengan ketidaknyamanan. Anak-anak yang mendapatkan hukuman itu, mereka merasa tidak nyaman. Gitu. Next. Nah ini, jadi prinsip ini ada dalam cara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Siapa itu disiplin? Merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi itu disiplin. Jadi tidak terlepas dari perintah, tapi cakap memerintah diri sendiri. Itu yang disebut disiplin. Jadi disiplin itu merdeka. Jadi anak-anak bebas dari perintah. Itu ya. Kemudian menurut dosen bagaimana? Disiplin diri adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ada tujuan mulia yang ingin kita capai dalam kata disiplin. Jadi mengontrol diri, kemampuan mengontrol diri. Next, Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Lanjut? Oke. Nah ini ya. Jadi topik kita hari ini adalah budaya positif. Apa sih budaya positif? Tujuan disiplin positif itu jadi menanamkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam. Pada murid-murid kita yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi yang berdampak jangka panjang, yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya. Jadi hubungan tadi disiplin dengan itu jadi tidak terpengaruh mau ada hadiah atau tidak, atau mau ada hukuman atau tidak, mereka tetap disiplin, tetap menanamkan nilai-nilai. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita karena kita meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Jadi kalau anak-anak sudah punya motivasi intrinsik, maka peraturan akan jalan dengan baik. Jadi nilai-nilai apa yang mereka punya itu yang kita harus tanamkan lebih dulu. Next. Nah ini Bapak Ibu, saya punya lembaran nanti ini untuk memandu bagaimana Bapak Ibu membuat keyakinan jelas di kelas masing-masing. Silakan dibagikan.
Oke, Bapak Ibu, sekarang lihat kita teman. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi kemungkinan jawaban kita itu karena untuk keselamatan. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Maka yang ada di dalam hati kita ini pasti untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut keyakinan. Jadi nilai-nilai universal itu yang akan kita bahas di keyakinan kelas. Ya, nah, nilai-nilai universal ini yang ada di Bapak Ibu masing-masing itu sudah kesepakatan dari beberapa lembaga. Ini terlepas dari latar belakang suku, agama, negara, bahasa, dan sebagainya. Jadi semua itu mengakui bahwa nilai ini ada di setiap lini. Sepakat bahwa nilai-nilai itu ada di agama kita atau di agama yang lain itu sama. Jadi universal. Oke, sekarang judulnya keyakinan keras. Kenapa harus namanya keyakinan bukan peraturan? Ada yang bisa menjawab? Karena dari suatu keyakinan itu akan timbul suatu komitmen bersama dalam satu kelompok. Jadi kalau belum adanya keyakinan, maka komitmen dalam satu kelompok itu tidak akan timbul. Iya, oke. Nilai-nilai yang kita yakini itu, jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Gitu ya. Murid-murid pun demikian. Kalau kita kamu harus gini atau gini, tapi nggak tahu untuk apa kita melakukan itu. Jadi murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan itu, apa nilai kebajikan di balik peraturan yang ada, kemudian tujuan utamanya apa, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Gitu ya. Jadi yang diperlukan itu bahwa mereka yakin, bahwa mereka tahu tujuannya kita membuat ini. Itu yang lebih harus kita pahami. Jadi sesuatu itu akan berjalan dengan baik kalau orang itu tahu maknanya apa, tujuannya untuk apa kita membuat aturan. Oleh karena itu, dalam keyakinan kelas anak-anak dilibatkan. Dalam pembuatan keyakinan kelas, kita melibatkan anak-anak. Jadi kalau peraturan itu top down ya, dari atas ke bawah. Ini loh serangkaian peraturan di sekolah kita apa? Gitu ya. Harus seragam ini, pakai sepatu ini, itu peraturan. Nah, dalam keyakinan kelas, jadi anak-anak harus dilibatkan supaya mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka putuskan. Betul. Nah ini nanti tugas Bapak Ibu ya. Ini piloting saja untuk di kelas 12 SPLT. Saya sudah coba. Jadi nanti Bapak Ibu masing-masing harus membuat kesepakatan di kelas masing-masing, ditandatangani sejumlah anggotanya, sepakati bahwa ini sudah menjadi kesepakatan di kelas masing-masing. Nanti akan ada evaluasi apakah ini bisa berjalan atau enggak. Oke. Kita bisa mulai mencoba simulasi ini. Oke. Bapak Ibu, nanti di kelasnya seperti ini ya. Anak-anak disuruh membuat beberapa kesepakatan yang ingin mereka sepakati di kelasnya. Jadi misalnya tuliskan 5 kesepakatan kelas yang kalian pengen diskusikan. Nanti siapa
juga untuk anak-anak berembuk. Bagaimana? Oke, masing-masing Bapak Ibu silakan menuliskan 5 peraturan yang pengen dibuat di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi seperti inilah nanti anak-anaknya dilibatkan. Jadi gunanya untuk apa? Supaya mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka rembukan. Jadi didiskusikan. Untuk langkah pertama, bebaskan mereka mengeluarkan ide-idenya. Oke, kalau sudah selesai silakan ditempel di manualnya. Keyakinan hati. Salah. Ya kan? Oh, kenapa? Beda minum. Berarti ya nih. Mana? Kebanyakan. Oh, itu 3. Ini di mana? Bawah. Nah, bawah. Ini. Ya, bawah. Oh, ini. Bawah ini ya. Oh, ini. Oh, udah dijelang. Oh iya, Oke, Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di dalam ini, inilah keyakinan yang nanti Bapak Ibu diskusikan dengan anak-anak. geser sini. Sini. Nah. Sebelum pulang. Layang enggak? Jangan balik keluar dari kandang ayam. Apalah grup W dua. Nah, Paling dua mau dua. yang ngasih main bulan.
Wahyu Dewi lain sendiri. Ya lagi ada istilah-istilah Jawabannya enggak ada. Oke, sudah selesai semua. Oh, masih ada. Ini apa bahasanya? Oh, mana? The Virtus Project. Maksudnya apa? Oh, Siapa yang tadi? Mana sih? Nah, begitu lagi. Bagian menyimpulkan kayak itu kan kesimpulan. masih ada. Bahasa Iya. Ya, silakan Bu Mariasi dibaca dulu. Kira-kira ada nggak yang sama? Sepakat? Yang sama Bu ya? Ya. Yang sama itu berdoa sebelum belajar. Oke. Hadir tepat waktu. Membersihkan tas sebelum belajar. Tidak keluar saat jam pelajaran atau izin saat tidak keluar. Berbicara sopan santun, selalu menjaga sopan santun sama. Oke, kita makan dan keras. Sudah ya? Yang sama? Iya. Oke, Bapak Ibu. Dari beberapa kesepakatan ini, jadi sudah sepakat itu kita lihat lagi. Jadi di dalam membuat keyakinan jelas itu tidak ada kalimat negatif. Jadi kita harus sortir, kita harus mengubah kalimatnya menjadi yang positif. Misalnya tadi dilarang makan di kelas. Jadi kita harus ubah menjadi apa yang negatif, yang positifnya. Tidak dengan jangan sama. Tidak dengan jangan sama. Iya. Jangan atau tidak boleh ada. Jadi kalimatnya Makanya di mesti luar positif. kelas. Makan tepat waktu. Boleh makan saat jam istirahat. Ya, Ya, oke. Itu ya. Jadi nanti di kesepakatan kelas hubungkan dengan nilai-nilai ini, Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi berdoa sebelum belajar, itu nilai apa yang ingin kita yakini? Tadi misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi masuk dalam profil belajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu bebas mau pilih yang mana yang mau dia itu. Gitu ya, hadir tepat waktu itu nilai apa yang ingin ditanamkan? Kalau ketepatan waktu. Disiplin, tanggung jawab. Nah, itu ya, hanya tanggung jawab. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti tugas Bapak Ibu PR-nya membuat kesepakatan keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Next. Materi kita banyak. Modul ini padat. Iya, nanti. Nah ini ya. Sekarang kita lihat ini. Jadi kita
saya ingin kita berefleksi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas 4 waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Yang kedua, apakah Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Dan yang ketiga, apakah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Ini real ya, real. Bayangkan dulu Bapak Ibu merefleksi diri Bapak Ibu. Kira-kira ini masuk kategori yang kemana? Oke, boleh pakai Ikino. Silakan menuliskan angka ya. Kayak nama tidak? Hah? Kayak nama Ada nama nggak? Nggak usah. Jangan, tak boleh. Hah? Tak boleh. Tak boleh. Kenali tulisan juga. Apalagi yang kurang merah ini tahunya. Iya, namanya. Sudah buat juga. Oke, silakan menuliskan angka 1, 2, atau 3. Jadi silakan membaca dirinya, refleksikan. Kira-kira Bapak Ibu masuk kategori yang mana? Udah, Kak. DP lagi. Ada nomornya ini dari mana itu? Oh, situ. Di mana? Di mana? Sini. Mana? Sini, bisa tak itu? Bisa putar nih. Nah, itu kan ini. Aja sah, dulu sah. Dulu lah. Terakhir. Ya Allah. Biasalah. Sanin ya, foto sama dia. Sanin ya. Oh ya. Di sini, Bu. Nah, guru prestasi aku. Oh, ya Allah. Apa ini? Kayak dari sapu. Kamu gali kan ini? Iya, anak ini gua nih. Sama ya. Sudah cukup? Oke, kita lihat. Bu Ica coba tengok, kita lihat ada berapa yang satu? Yang 1 ada 0, yang 2 ada 0, yang 3 ada 1, 2, 3, 4, Semua 5, 3. 6, 7, 8, 9, 10, Yang 11. benar. Motivasi, Bu. Itu kan motivasi. Berarti sudah sukses gitu kan? Motivasinya udah angka 3 semua. Alhamdulillah. Tak banyak lagi yang nak didandani. Ya. Jadi memang idealnya kita itu harus punya motivasi yang ketiga. Jadi yang pertama itu motivasi yang nomor 1 tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Gitu ya. Kalau saya datang terlambat, apa yang akan terjadi? Saya kena hukum, saya kena tegur, saya dapat surat peringatan, saya kucing-kucingan dengan waktu. Itu ya. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau Bapak Ibu memilih yang kedua, wah datang tepat pagi supaya aku dapat reward waktu hari guru terdisiplin. Wah, jadi motivasinya masih eksternal. Jadi pengen dapat penghargaan, kemudian takut kena hukuman itu masih eksternal ya dari luar.
Jadi yang paling baik, motivasi itu dari dalam. Itu yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya ingin menjadi orang yang disiplin. Saya ingin menjadi contoh bagi anak-anak. Karena memang sejatinya kita seperti itu ya. Jadi ketika kita memilih profesi sebagai guru, itu berbeda dengan profesi yang lain. Guru itu ada subordinat di bawahnya. Jadi kita dicontoh oleh anak-anak. Jadi seperti orang tua. Jadi kita dicontoh oleh anak-anak kita, begitu juga dengan profesi guru. Kalau ada jadi dokter, tidak ada yang mau nyontoh Pak dokter gitu. Jadi tugas berat kita, bukan tugas berat sih, sewajarnya memang seperti itu. Jadi kita menjadi teladan. Ingat sosum tulodo. Itu yang harus Bapak Ibu semua punya. Jadi jadilah teladan buat anak-anak kita. Kalau kita pengen anak-anak disiplin datang tepat waktu, ya kita harus memaksa diri kita untuk datang tepat waktu. Begitu juga yang lain. Oke ya. Oke, lanjut. Jadi tujuan ini tadi ya motivasi internal. Jadi kita berharap anak-anak juga seperti itu. Jadi bukan mengharapkan imbalan, bukan karena takut dihukum, gitu. Ya, karena mereka meyakini bahwa kalau datang tepat waktu, artinya mereka sudah menjalani nilai-nilai disiplin, nilai-nilai tanggung jawab. Nah ini yang harus kita gali dari anak-anak kita. Oke, berikutnya ini soal kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kenapa ini harus ada di dalam modul ini? Jadi berhubungan dengan disiplin positif tadi. Di materi ini tentang motivasi, tentang kebutuhan. Jadi saya berubah pandangan saya. Dulu saya ini termasuk orang yang perfeksionis. Jadi kenapa anak-anak melanggar, aku harus seperti ini. Jadi tidak melihat latar belakang. Kenapa mereka melakukan itu? Tapi sekarang kita sebagai guru, kita harus menyadari anak apa dibalik. Kenapa anak-anak melakukan pelanggaran? Karena kurangnya kebutuhan ini. Tidak terpenuhi, ada yang dilanggar. Kenapa mereka berlaku membuat ulang? Itu karena minta perhatian. Jadi masuk dalam kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini berhubungan dengan pilihan. Jadi berikan mereka pilihan. Jangan kamu mesti seperti ini. Pilihan itu termasuk membuat kesepakatan apa. Jadi diajak berdiskusi, berembuk. Apa bagusnya? Kelas kita mau seperti apa sih? Jangan warna warna hijau, jangan. Jadi berikan pilihan itu mau warna apa kelas kita bisa. Ya. Kemudian kesenangan, ini hubungannya dengan pembelajaran juga. Jadi anak-anak kita ini pada dasarnya senang, jadi fun. Jadi jangan kalau ada anak yang lucu-lucu jangan perlu dimarahin. Iya, jadi itu ungkapan dari kebutuhan mereka akan kesenangan, gitu ya. Kemudian penguasaan, ini anak-anak perlu tampil. Jadi anak-anak perlu ditampilkan. Bila perlu ada panggung itu budaya, jadi perlu mengekspresikan dirinya bahwa mereka aku bisa. Jadi mereka harus diakui itu. Aku bisa. Itu Bapak Ibu. Jadi saat ini untuk jadi wali kelas seperti dari Pak Gusti juga semuanya lah kita. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini kita harus paham supaya kita lebih bijak dalam mengambil sikap pada anak-anak kita. Ada lagi hukuman konsekuensi dan restitusi. Untuk hukumantiknya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran ini. Ada nggak yang seperti ini di kelas kita?
Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dia malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi apa yang kita bisa tangkap dari cerita tersebut? Penjatuhan mental tanpa sadar juga teman-teman yang membuli. Iya. Diskriminasi. Ya. Tidak bisa melihat potensi anak dengan ketidakbisaannya. Dia tidak bisa belajar matematika, tapi dia bisa menggambar. Harusnya bapaknya mensupport atau memberikan kata-kata yang baik untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Tidak apa-apa menggambar, tapi selagi bapak mengajar silakan diperhatikan dalam bahasa yang lebih lembut, tidak menjatuhkan anak itu di depan teman-temannya, karena efeknya nanti anak itu tambah tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, karena apa yang dia bisa itu dipandang sebelah mata, padahal itu bisa menjadikan masa depannya nanti cerah dengan bakat yang sudah dipunya. Oke, ada yang lain? Bapak Ibu yang bisa komen? Ya, jadi tindakan Pak Seno ini itu masuk ke dalam kategori hukuman. Jadi membuat anak-anak malu kalau tertampang dalam hukuman itu akan mengecilkan mental. Dia akan merasa bersalah. Jadi negatif, pandangan dia dalam dirinya itu negatif. Wah, aku tidak bisa. Itu akan mengecilkan nyali yang ada. Oke. Nah, sekarang apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Jadi hukuman itu tidak terencana. Misal anak-anak terlambat, kau suruh nyapu, kau terlambat kau nyapu, itu berbeda. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana, jadi sudah disepakati nanti kalau kamu terlambat, kamu harus nyapu atau kamu harus tinggal di kelas karena sudah terlambat beberapa menit. Jadi membayar utang 15 menit ini tadi dengan nanti itu konsekuensi. Di beda hukuman dan konsekuensi. Tapi keduanya ini kita harus ekspert ke depan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan restitusi. Jadi merubah paling tidak perlahan-lahan ya. Jadi tidak ada lagi hukuman atau konsekuensi. Mudah-mudahan bisa. Oke, apa yang kita harus lakukan? Nah, ini paradigma baru Bapak. Jadi apa yang menggantikan hukuman dan konsekuensi itu? Jadi namanya restitusi. Jadi restitusinya ada 3 tahapan. Jadi yang pertama menstabilkan dia. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini harus jalan. Jadi bagaimana kita menanggapi pelanggaran anak-anak itu melalui segitiga restitusi ini. Jadi bukan lagi kalau terlambat kamu harus dapat hukuman, kamu jongkok sekian menit misalnya. Jadi kita harus membantu. Jadi di segitiga restitusi ini kita
mencoba menggiring anak-anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Itu. Membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung. Oke, Bapak Ibu, pada posisi menstabilkan identitas. Jadi kita itu harus cooling down. Jadi menganggap ya bahwa itu wajar dulu. Dia marah itu dianggap wajar. Oh wajar kamu melakukan ini. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua itu namanya validasi. Ngapain Eka, Pak? Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan... Oke. Pada proses yang kedua, Bapak Ibu, jadi kita menggali kenapa kejadian itu terjadi. Jadi anak-anak disuruh cerita. Kenapa dia meminta, kenapa dia berkelahi, kenapa kamu terlambat. Keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya janganlah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, pada langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi balik lagi ke keyakinan kita sudah buat. Jadi program yang kita apa yang bisa dilakukan. Kemudian tanyakan solusi apa dari anak. Jadi
menggali solusi sendiri. Jadi tujuan restitusi itu anak-anak menemukan solusi sendiri, bukan kamu harus ini ya. Jadi bukan kita yang mendikte. Jadi mereka coba menggali dari anak-anak apa solusinya. Gitu ya. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang ibu berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih. Kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecah kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dan pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan guru menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, jadi ini tujuan kita ya, yang pertama tadi keyakinan jelas, yang kedua ini penerapan restitusi di dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hukuman. Salam bahagia
penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah. Dasar pemalas, gak terbuka si kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik dan psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid jadi Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka kayak bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cek kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tulang. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya, Bu. Habis ibu saya memohon saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu menyalahkan ente. Kok terlambat?
bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau mengatur bentuk dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah
nanti ya videonya boleh di-share. Boleh nggak udah lihat? Soalnya thank you. Nanti. Apa bacanya? Thank you. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang perlu kita diskusikan atau sudah cukup jelas? Selamat menerapkan seperti yang Kalau materinya mungkin jelas. Oke. Tinggal penerapannya saja. Perlu banyak belajar yang kecil. Restitusi itu ganti rugi baru hukum. Jadi ada pihak yang Restitusi ini sesuatu yang baru. Selama ini kan kita menggunakan hukuman. Kalau bisa kita menggeser, maka mengulangi lagi hukuman. Jadi tidak bermakna. Jadi kalau bisa temukan sendiri solusinya dan dia akan kuat memegang. Mudah-mudahan. Oke, Bapak Ibu semua, sesi diskusi kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat ya? Masih semangat dengan apa materi yang telah disampaikan oleh Hijir tadi. Semoga apa yang telah disampaikan Bu Hijir nanti memang benar-benar menjadi hal yang positif bagi kita semua, budaya positif yang akan merubah perilaku kita di SMK Negeri 1 Bekasi 3. Dan juga kita selalu mendoakan Bu Hijir selalu sukses menyelesaikan pendidikan sebagai calon guru penggerak 11 Kabupaten Bekasi. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan pada siang hari ini. Semoga akan mendapatkan keberkahan dari hidup kita semua dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, pada Allah sama ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I was down but now I'm up. I was down but now I'm